selama-lamanya. Nah, ini yang disampaikan dalam kitab Yudas, dan kita tahu kitab Yudas ini bicara tentang akhir zaman, dan ada 3 spirit yang tadi saya sampaikan, dan hari ini kita akan belajar tentang spirit Korah. Spirit Kain kita udah belajar, itu adalah spirit tentang karakter yang egois, cinta akan diri sendiri. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Bilangan 16 ayat yang pertama. Korah bin Yitzhar bin Kehat bin Levi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Nah, Korah ini dikatakan dalam Bilangan 16 ayat pertama, Korah ini bersama dengan sekutunya. Sekutunya itu adalah Datan dan Abiram, dan kemudian ada juga yang namanya On. Nah, mereka ini berempat dikatakan mengajak orang banyak untuk memberontak terhadap Musa yang adalah pemimpin yang Tuhan pilih buat mereka. Dan 4 orang ini berhasil mempengaruhi para pemimpin yang lain. Firman Tuhan katakan mereka berhasil mempengaruhi 250 pemimpin. Dan pemimpin yang mereka pengaruhi itu dikatakan adalah orang-orang terpilih dan orang-orang kenamaan. Jadi Korah ini dan sekutunya ini pasti orang hebat. Dia punya pengaruh sehingga bisa mempengaruhi begitu banyak orang, dan mereka punya sesuatu mempengaruhi dan dengan tujuan memberontak kepada Musa. Dan selain mereka ini adalah orang yang bisa mempengaruhi, mereka juga adalah orang-orang yang berjalan dengan kebenarannya sendiri, sehingga seolah-olah mereka sedang melakukan sesuatu yang benar, mereka sedang melakukan sesuatu yang baik, sehingga orang-orang yang dikatakan para pemimpin dan bahkan orang kenamaan, berarti orang yang terkenal, yang dipilih oleh rapat, itu berhasil mereka pengaruhi untuk tujuan memberontak. Dan penggerak daripada pemberontakan itu, Alkitab katakan dengan jelas, provokatornya bernama Korah. Nah, siapakah Korah ini? Korah adalah seorang Lewi. Lewi adalah suku imam-imam dari keluarga Kehat, ya, dan disebutkan di dalam Alkitab terjemahan baru, Korah ini adalah kemenakan atau keponakan Musa. Tetapi dalam kitab bahasa Inggrisnya, kita akan lebih mengerti dengan jelas siapa Korah, bahwa Korah disebut sebagai cousin, dan cousin itu adalah sepupu. Jadi Alkitab bahasa Indonesia tulisnya keponakan, dan yang benar adalah sepupu. Nanti kita akan lihat bagaimana dia jadi sepupunya. Dan kemudian ada 2 orang lain yang disebut dengan Datan dan Abiram. Kalau kita baca di Bilangan 26 ayat 9, disebut bahwa mereka ini berdua adalah anak-anak Eliab dari keturunan Yakub, dan mereka dari suku Ruben. Ini orang-orang yang sebenarnya orang-orang hebat. Nah, mereka ini ikut-ikutan untuk memberontak melawan Musa dan Harun. Dan Alkitab katakan mereka pada dasarnya memang punya hati yang untuk melawan. Dan yang mereka lawan, kalau baca di Bilangan 26 ayat 9, mereka ini melawan Tuhan. Mereka ini adalah orang-orang yang membantah Tuhan. Nah, sedangkan On disebut sebagai anak dari Pelet, juga dari suku Ruben, tetapi tidak banyak cerita tentang On. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana gambaran tentang Korah dan Musa, ya, yang disebut sebenarnya sebagai sepupu. Dan Korah ini terkenal sebagai pemberontak dan menjadi orang
leluhurnya Korah dan Musa ialah anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat dan Merari. Sekarang buka Keluaran 6 ayat 18. Jadi Kehat ini adalah anak Lewi, ya. Keluaran 6 ayat 18. Anak-anaknya Kehat adalah Amram, Yitzhar, Hebron dan Uziel. Umur Kehat 133 tahun. Jadi Kehat punya anak yang namanya Amram, Yitzhar dan 2 anak yang lain. Nah, Keluaran 6 ayat 20 kita akan lihat siapa ini Amram. Ya, Keluaran 6 ayat 20. Dan Amram mengambil Yokebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan siapa? Melahirkan siapa? Harun dan Musa baginya. Umur Amram 137 tahun. Jadi Amram ini papanya siapa? Papanya Musa dan Harun. Dan Keluaran 6 ayat 21-nya, Keluaran 6 ayat 21-nya, anak-anak Yitzhar siapa aja? Korah, Nefek dan Sigri. Nah, sekarang kita akan mengerti bahwa ternyata yang benar Alkitab bahasa Inggris. Jadi papanya mereka, papanya Musa dan Korah, ini saudara kandung, yaitu tadi Amram dan Yitzhar. Dan mereka ini saudara kandung. Dan Amram melahirkan Musa, Yitzhar melahirkan Korah. Dan mereka menjadi sepupu kandung. Ya, Musa anaknya Amram, Korah anaknya Yitzhar, Amram dan Yitzhar kakak adik, dan Musa dan Korah adalah saudara sepupu. Nah, hubungan yang begitu dekat, saudara. Hubungan yang begitu dekat, tetapi satu ketika adik sepupu ini memberontak terhadap kakaknya sendiri. Satu peristiwa yang seharusnya tidak boleh terjadi. Nah, mereka berdua, kita katakan ini orang hebat. Kalau Musa kita gak usah cerita lagi, tapi saya mau perhatikan tentang Korah. Korah ini ternyata adalah orang yang menjadi orang dekatnya Musa juga. Dia dipilih oleh Musa untuk naik ke gunung Tuhan dan melihat kemuliaan Tuhan. Korah termasuk orang yang dipilih oleh Musa. Dan ada catatan tentang Korah yang menyebutkan bahwa Korah ini adalah seorang yang disebut dengan able to speak well, yang artinya adalah orang yang punya kecakapan untuk bicara dengan sangat bagus. Orang yang punya kepandaian bicaranya luar biasa. Seorang yang punya kemampuan mempengaruhi orang lain dengan kata-katanya, dengan ucapannya. Ketika dia bicara, orang bisa terpengaruh. Nah, ini orang hebat. Mungkin mirip-mirip dengan gubernur, kan? Yang kalau ngomong ini hebat, saudara. Orang akan terbengong-bengong ketika dia merangkai kata, dan Korah seperti ini. Nah, kita katakan justru kepandaiannya itu, kelebihannya itu menjadi penyebab dia memberontak. Kepandaian tanpa ketulusan, kepandaian tanpa penundukan diri, ini berbahaya. Nah, sekarang kita lihat apa masalahnya, kenapa kok adik sepupu ini bisa sampai memberontak. Ada 2 masalah utama menjadi penyebab Korah memberontak. Yang pertama adalah masalah kedudukan, atau masalah posisi, atau masalah jabatan. Posisi dalam hal apa? Justru dalam hal pelayanan, yaitu melayani di bait suci, dalam hal tugas keimamatan atau tugas keimaman. Nah, kita akan mulai. Sekarang buka di Bilangan 3 ayat 29. Kenapa kita mau belajar Korah? Karena spirit ini masuk ke dalam gereja Tuhan dan mau menggagalkan rencana Tuhan yang terjadi. Bilangan 3 ayat 29 katakan, kaum-kaum Bani Kehat ini, yaitu keluarganya Korah, Bani Kehat, berkemah pada sisi kemah suci sebelah selatan. Jadi pada saat itu suku-suku ini dibagi-bagi, dan kebagian dari Bani Kehat, dia posisinya di
sebelah selatan daripada kemah suci. Ayat 30. Pemimpin puak Kehat dan kaum-kaumnya ialah siapa? Elisafan bin Usia. Ternyata pemimpinnya dari kaum Kehat ini bukan Korah, melainkan orang lain yang namanya Elisafan. Padahal kita sudah tahu, tadi disebutkan banyak bahwa Korah ini orang hebat. Dia paling menonjol, tetapi kemudian yang dipilih menjadi pemimpinnya bukan Korah, Elisafan. Nah, lalu kemudian berikutnya apa pekerjaan orang Bani Kehat ini? Bilangan 4 ayat 4. Kita buka Bilangan 4 ayat 4. Pekerjaan yang Tuhan beri kepada orang Kehat. Pekerjaan jabatan orang Kehat di kemah pertemuan ialah mengurus barang-barang yang maha kudus. Jadi tugasnya mengurus barang. Kita baca dulu sekarang Bilangan 4 ayat 15. Ini ada job desk yang Tuhan kasih. Ini ada tugas yang Tuhan berikan, rincian apa yang menjadi bagian Bani Kehat ini. Bilangan 4 ayat 15. Setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus pada waktu perkemahan akan berangkat, nah barulah orang Kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu. Tapi janganlah mereka orang Kehat kena kepada barang-barang kudus itu, nanti mereka mati. Jadi itulah barang-barang di kemah pertemuan yang harus diangkat Bani Kehat. Nah, lewat ayat ini kita mengerti sekarang pekerjaan orang Bani Kehat, keluarganya Korah itu apa? Ternyata orang sehebat Korah, pekerjaannya adalah tukang angkut barang. Dia kebagian seksi perlengkapan. Tugasnya tukang pikul barang-barang dan membawa barang-barang. Tugasnya hanya itu. Bahkan nggak boleh sentuh barang-barang yang kudus. Kalau sentuh, firman Tuhan katakan mereka akan mati. Nah, sementara Harun dan anak-anaknya punya posisi yang tinggi, yaitu punya tugas keimamatan. Mereka menjadi imam, mereka pakai jubah yang bagus, mereka ada di tempat terhormat di ruang kudus. Nah, lanjut lagi sekarang kita buka Bilangan 4 ayat 16. Kita akan lihat bagian daripada Harun dan anak-anaknya. Ayat 16. Tetapi Eleazar, anak Imam Harun, anaknya ya, bertanggung jawab atas minyak untuk penerangan, ukupan dari wangi-wangian, korban sajian yang tetap dan minyak urapan. Ia bertanggung jawab atas segenap kemah suci dan segala isinya, yakni barang-barang kudus dan perabotannya. Jadi ternyata Harun, anak-anaknya ini punya posisi yang sangat terhormat. Dia mengurus sesuatu yang luar biasa, punya tugas bertanggung jawab atas segenap apa yang ada di kemah suci, di bait suci itu. Bahkan segala isinya ada di tangannya anak-anaknya Harun. Sedangkan Korah dan keluarganya kebagian apa tadi? Pikul barang-barang. Nah, sampai di sini kita akan tahu bahwa sebenarnya semua tugas ini adalah Tuhan yang atur. Tuhan yang memberikan rincian. Tuhan yang memberikan job desk-nya. Bahkan apa yang boleh, apa yang tidak boleh itu datangnya dari Tuhan. Sama sekali bukan Musa yang atur. Bilangan 4 ayat 17 sampai 20 sebentar kita akan baca. Di sini dijelaskan nanti bahwa selama Harun dan anak-anaknya bertugas sebagai imam, Korah dan orang-orangnya itu nggak boleh masuk. Bahkan untuk lihat barang-barang kudusnya pun itu tidak boleh lihat. Disentuh akan mati, dilihat pun nggak boleh. Walaupun cuma sesaat nggak boleh lihat. Saudara. Kita bayangin si Korah ini bagaimana. Nah, kita baca sekarang ayat 17 sampai 20. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Jadi Tuhan ini
Tuhan ngomong ke Pak Gembala, si A tugasnya ini, si B tugasnya ini, gitu ya. Dan Korah diatur juga oleh Tuhan, dan Tuhan ngomongnya ke Musa. Nanti ujungnya Korah ngamuknya sama Musa. Yuk kita baca tuh ayat 18-nya. Perhatikanlah supaya buah Kehat dan kaum-kaumnya, Korah dan keluarganya, jangan musnah binasa dari tengah-tengah orang Lewi. Tuhan sebenarnya perhatikan mereka, karena mereka dari orang Lewi. Tapi tugas Tuhan atur apa yang mereka harus kerjakan. Ayat 19. Inilah yang harus kamu lakukan bagi mereka, supaya mereka tinggal hidup dan jangan mati. Tuhan bilang, aku kasih bagian mereka sebenarnya supaya mereka hidup dan jangan mati. Ya, apabila mereka mendekat ke barang-barang Maha Kudus. Jadi kalau mereka sampai terobos masuk ke barang-barang Maha Kudus, mereka akan mati. Nah, Harun dan anak-anaknya haruslah masuk ke dalam dan menempatkan mereka masing-masing di tempat tugasnya dekat dengan barang yang harus diangkat. Itu tugas Harun dan anaknya. Ayat 20. Tapi janganlah orang Kehat, Korah dan keluarganya masuk ke dalam untuk melihat barang-barang kudus itu. Walau sesaat pun. Udah diwanti-wanti kayak orang Kehat ini, Korah dan keluarganya nggak boleh. Bukan nggak boleh masuk, lihat aja nggak boleh. Lihat sesaat pun nggak boleh. Karena apa? Nanti mereka mati. Ini Tuhan ya Allah. Nah kita bayangkan, sementara prosesi di bait suci dilakukan dan mereka status mereka dikenal sebagai orang Lewi, jangankan mereka masuk, jangankan mereka terlibat, muncul di sana memperlihatkan diri saja nggak boleh, saudara. Jadi mereka cuma kalau udah selesai urus barang-barang, angkut barang-barang, baru dipanggil. Itu pekerjaannya. Nah kita bayangkan perasaannya orang-orang Kehat. Kita bayangkan perasaannya orang-orang yang dipimpin oleh Korah. Dan kita bayangkan perasaannya Korah. Kok saya terima kayak gini? Saya ini adik sepupunya Musa. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak adil? Pertanyaannya, apakah Tuhan pilih kasih? Kalau kita akan baca tadi, Tuhan bagi porsi ini justru karena Tuhan sayang dengan orang-orang Kehat supaya mereka hidup dan tidak mati. Nah kita juga percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang nggak melihat sesuatu yang di luar. Dia melihat kedalaman hati dan dia tahu persis orang Kehat ini diizinkan dalam ini untuk diproses. Ada bagian yang Tuhan sepertinya lakukan tidak adil, sepertinya pilih kasih, tapi justru karena Tuhan sayang. Karena Tuhan mau orang Kehat, Korah ini selamat. Nah, jadi itu masalah yang pertama adalah masalah kedudukan, masalah posisi, dan ini menjadi sumber dari pemberontakan. Nah sekarang masalah kedua, sumber pemberontakan kedua, setelah masalah pertama masalah posisi, masalah kedua adalah masalah PK. Haleluya. Masalah tunjangan, masalah fasilitas buat mereka yang melayani di bait suci. Kita buka Bilangan 7 ayat 3 sampai 8. Alkitab kita ajaib. Nah, kita lihat sekarang Bilangan 7, ya. Kita mau perangi spirit Korah, gak boleh ada di gereja. Yang setuju katakan amin. Bilangan 7 ayat 3. Sebagai persembahan dibawa mereka ke hadapan Tuhan 6 kereta beratap dengan 12 ekor lembu, 1 kereta untuk 2 orang pemimpin dan 1 ekor lembu untuk 1 orang pemimpin. Lalu mereka membawa semuanya itu ke depan kemah suci. Nah ini fasilitas-fasilitas yang diberikan. Ada kereta yang beratap, ya, dengan 12 ekor lembu, 1 kereta untuk 2 pemimpin, 1 lembu untuk 1 pemimpin. Nah ini fasilitas yang Tuhan kasih.
kepada Musa. Nah sekarang Tuhan ngomong ke Musa, terimalah semuanya itu dari mereka, supaya dipergunakan untuk pekerjaan pada kemah pertemuan. Berilah semuanya itu kepada orang Lewi, Korah orang Lewi. Ya, tapi nanti kita lihat bagian di Korah apa. Berikanlah semuanya itu kepada orang Lewi sesuai dengan keperluan pekerjaan masing-masing. Jadi dapat fasilitas, fasilitas kendaraan, fasilitas kereta, fasilitas lembu. Dan Tuhan bilang pakai, ambil untuk supaya mempelajari pekerjaan di kemah pertemuan. Dan Musa taati, ayat 6. Lalu Musa menerima kereta-kereta dan lembu-lembu itu dan memberikannya kepada orang Lewi. Musa terima, Musa bagi-bagi. Mobilnya dikasih satu orang satu, gitu ya. Ada yang dapat motor. 2 kereta dengan 4 ekor lembu diberikan kepada Bani Gerson. Bani Gerson dapat sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka. Dan ayat 4, ayat 8. Dan 4 kereta dengan 8 ekor lembu diberikan kepada Bani Merari sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka, di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun ini. Jadi semua dapat, saudara. Ya, diatur lah. Lalu bagaimana dengan Korah? Bagaimana dengan Bani Kehat? Buka Bilangan 7 ayat 9-nya. Ayat 9. Tetapi kepada Bani Kehat tidak diberikannya apa-apa. Bani Kehat nggak dapat apa-apa, saudara. Jangankan mobil, jangankan motor, sepeda pun nggak dapat. Karena pekerjaan mereka ialah mengurus barang-barang kudus yang harus diangkat di atas bahu mereka. Bagian mereka jalan kaki, angkat barang, taruh di bahu. Ngerti ya? Itu loh. Kita bayangkan semua dapat. Giliran Kehat, Tuhan ngomong begini. Dan ngomongnya ke Musa, saudara. Tuhan gak ngomong langsung ke Korah. Masalahnya ngatur Musa. Masalahnya ngatur gembala. Dan kalau Tuhan suruh dia gak boleh pakai apa-apa, karena bagian dia jalan kaki ngangkut barang, Musa harus gimana? Dan Musa taat sama Tuhan. Ujungnya Musa bilang, Bani Kehat, kamu kata Tuhan gak dapat apa-apa. Karena tugas kamu jalan kaki ngangkut barang. Dan ini bikin orang ini gimana, saudara? Marah. Dan mereka nggak bisa marah sama Tuhan. Mereka marah pasti sama Musa. Nah, spirit inilah yang terjadi juga hari-hari ini. Di gereja, di pelayanan. Kita harus percaya bahwa pemimpin kita, Tuhan bicara sama dia. Katakan amin. Tuhan beri hikmat kepada dia. Apapun keputusannya buat kita, kalau kita nggak bisa terima, kita bisa kena spiritnya Korah. Sekali lagi kesannya dikasih, kesannya tidak adil, kesannya macam-macam. Dan gara-gara tunjangan, fasilitas, orang baku berkelahi, gitu kan? Gara-gara gaji, gara-gara fasilitas berbeda. Nah inilah jadi latar belakang daripada masalahnya. Jadi kita udah ngerti 2 masalah. Yang satu masalah posisi, yang kedua masalah tunjangan. Nah kemudian ini yang terjadi. Kita kembali ke Bilangan 16 ayat yang ketiga. Kembali ke Bilangan 16 ayat yang ketiga. Nah kita sekarang udah ngerti Korah ini gimana melayani, yes. Tapi kebagiannya ya Tuhan yang atur. Dan ketika dia terima pelayanan itu, berikutnya tunjangan, fasilitas, Tuhan yang atur. Nah, mereka marah. Bilangan 16 ayat 3. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun. Tadi kita baca ayat 1 dan 2-nya kan? Korah, Datan, Abiram, On dengan 250 pemimpin, orang kenamaan,
orang terpilih ini kerumunin Musa, saudara, dan Harun. Serta berkata kepada keduanya, ngomong apa? Sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus. Dia bilang, yang ikut saya ini orang kudus. Dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Pakai nama Tuhan. Ya kan? Selalu pakai nama Tuhan. Dan kemudian kalimat berikut, mengapakah kamu, dia bilang kepada Musa, meninggi-tinggikan diri di atas jemaat Tuhan. Dia nuduh ini semua akal-akalannya Musa. Kamu sengaja tinggiin diri sendiri, Harun, mentang-mentang dia adikmu, kamu angkat ke posisi yang enak. Anak-anaknya Harun semua, giliran kami semua, masa bisa begini? Itu loh ceritanya. Ini jadi drama seru. Itu tuduhan. Dan kelihatannya masuk akal. Ya kan? Kelihatannya masuk akal. Sepertinya Musa yang gak adil. Sepertinya Musa yang gak beres jadi pemimpin. Sepertinya Musa yang hampir sengaja memperlakukan Bani Kehat seperti itu. Dia mau tinggikan diri sendiri dengan kaumnya. Dan ada kutipan yang berkata begini, terjemahan lain mengatakan begini, mereka kerumunin Musa, mereka hadap-hadapan dengan Musa, dan kemudian terang-terangan mereka nantang Musa. Dan ada kata yang dipakai dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani memakai kata wayika, yang asal katanya yaka. Dan saudara tahu arti kata yaka? Yaka adalah sebuah tindakan atau sikap yang tidak terpuji, yang lancang, yang biadab, tidak sopan, dan disertai dengan kata-kata hinaan yang kasar. Itu arti kata yaka. Jadi mereka datang dengan tidak sopan, mereka ngomong dengan kata-kata kasar, dengan kata-kata kotor, mereka dengan lancang dan biadab datang kepada Musa. Dan saudara tahu Musa itu orang seperti apa? Kita katakan dia orang paling lembut di dunia, dan tidak ada orang selembut dia. Alkitab bahasa Inggris katakan humble, yang artinya rendah hati. Kita buka Bilangan 12 ayat 3. Musa ini karakternya Musa ini lembut, mirip-mirip Pak Gembala. Tapi kalau sudah terlihat Musa kalau lagi marah, mungkin mirip juga. Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Kita ngomongin orang paling lembut di dunia. Bahasa Inggris pakai kata humble, rendah hati. Nah, orang yang humble dan rendah hati, yang lembut itu, hadapi itu saudara. Dituduh dengan sikap yang lancang, dengan kata hinaan yang kasar, dengan kata-kata yang kotor. Seperti itu dia harus hadapi. Nah, respon Musa gimana? Balik ke Bilangan 16 ayat 4. Responnya Musa. Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah dia. Musa tidak emosi. Musa tidak melawan. Dia tidak langsung jawab, tapi dia bersujud. Terjemahan lain, DIMK katakan Musa sujud dengan terselungkup, merendahkan diri sampai mukanya mencium tanah, dan dia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi Musa itu dia sujud sampai tengkurap, mukanya sampai menghadap ke tanah, dan dia doa. Amin. Saudara kalau mengalami peristiwa itu, doa. Hadapi orang-orang yang bukan cuma fitnah, tapi tujuannya mau membunuh, memberontak, doa. Amin. Nah, Musa lakukan. Setelah itu, Musa mengatakan hal ini, saudara. Dia mau menunjukkan apakah memang dia seperti yang dituduhkan, atau dia lakukan sesuai ketaatan dia kepada Tuhan. Kita baca ayat ke-5-nya, Bilangan 16. Dan ia,
Musa ya, berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya. Selesai itu dia bangkit berdiri, saudara. Habis sujud berdoa nggak kabur, tapi dia bangkit berdiri, dia hadapi mereka dan dia ngomong begini, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Yang orang punyanya, orang yang kudus diperbolehkan mendekat, orang-orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Jadi Musa bilang, besok pagi kita kumpul lagi dan Tuhan akan buktikan orang-orang yang boleh mendekat kepadanya adalah orang yang Tuhan pilih, yang kudus di hadapan Tuhan. Nah, sebelum lanjut peristiwanya, saya mau balik lagi cerita tentang Korah dulu. Ada satu catatan tentang Korah yang dikatakan bahwa sekalipun dia sebenarnya sudah terima tugasan, cuma pelayanannya ya seperti itu, tapi dia tidak puas dengan tugas yang diberikan. Dia tidak puas dengan tugas keimamatannya. Dia ini orangnya pengen tampil. Dia ini orangnya pengen memperoleh martabat, pangkat yang lebih tinggi, supaya kelihatan orang lain. Karakter Korah. Dan ketika dia terima tugas keimamatan yang seperti itu, kemudian dia nengok tugasnya Harun dan anak-anaknya, timbul yang namanya iri hati, timbul yang namanya cemburu, rasa tidak puas, merasa lebih pantas, merasa lebih baik, dan ini menjadi benihnya. Lalu Korah kemudian timbul benih cemburu, iri hati, dan dia tahu dia nggak bisa sendiri, dan dia mulai pengaruhi orang-orang. Dia mulai pengaruhi orang-orang untuk mencari dukungannya untuk memberontak. Nah, bagaimana dia cari dukungannya, saudara? Tadi kita baca di Bilangan 3, dikatakan bahwa Tuhan mengatur posisi orang-orang Bani Israel ini di dekat sekitar kemah suci. Dan kebagian Bani Kehat adalah di sebelah mana tadi? Sebelah selatan. Ayat 2 ya, ayat 29, Bilangan 3. Nah, yang paling dekat dengan Bani Kehat itu adalah Bani Ruben. Di mana Bani Ruben ini adalah tempat kemahnya siapa tadi? Datan dan Abiram. Dan Datan dan Abiram ini dua pemimpin suku itu. Dan kemudian dia berhasil dipengaruhi oleh Korah. Korah melepaskan kebohongan dengan mengatakan bahwa harusnya keturunan Ruben ini dapat wewenang untuk mengatur. Wewenang sipil dalam bangsa Israel ada di tangannya Ruben. Mereka dipengaruhi seperti itu. Wewenang sipil harusnya di tangan Ruben. Saudara nanti baca di rumah akan ada penjelasan seperti itu. Sekali lagi, yang angkat Musa adalah Tuhan. Yang angkat Harun juga Tuhan. Yang angkat Bani Kehat, Korah dan teman-temannya juga Tuhan. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa ngatur posisinya. Mau pilih dari apa nggak bisa. Semua itu adalah kedaulatannya Tuhan. Nah, Korah yang iri hati dan tidak puas ini melancarkan pemberontakan dengan membangun kebenaran sendiri, saudara. Dan dia cari orang-orang apa untuk mendukungnya? Orang yang sejenis, orang yang punya masalah sejenis, yaitu orang yang juga tidak puas, orang yang juga merasa iri dan cemburu. Nah, kebetulan ada si Datan dan Abiram, dan dipengaruhilah, dan akhirnya 3 orang ini, dan disebut juga ada Om, anaknya Pelet, juga dari suku Ruben, bertempat mempengaruhi orang. Dan berhasil mereka 250 pemimpin yang kenamaan, orang hebat, orang kuat. Mungkin di dalamnya ada jenderal, mungkin di dalamnya ada konglomerat, dan mereka punya kekuatan itu, dan jadi kekuatan yang membuat mereka yakin bahwa yang mereka lakukan bukan pemberontakan, tapi perubahan, reformasi. Dan mereka bangun itu dengan kebenaran sendiri. Jadilah mereka kekuatan itu. Nah,
spirit Korah dasarnya adalah kecemburuan. Kecemburuan menghasilkan iri hati. Iri hati menghasilkan pemberontakan. Jadi spirit Korah bukan spirit perubahan. Spirit Korah bukan spirit membangun. Tapi dia selalu ngomongnya, kita sedang buat perubahan supaya lebih baik, supaya lebih bagus. Padahal spirit awalnya adalah iri hati dan cemburu. Nah, sekarang kita lihat apa yang dilakukan Musa terhadap mereka. Kita mau baca ayat 5 sampai 30 panjang. Saya dengan cepat supaya kita ngerti apa yang Tuhan lakukan. Ya. Tapi supaya kita lebih mengerti, lebih gampang mengerti, kita mau buka Alkitab BIMK ya. Saya baca-baca ternyata Alkitab bahasa Indonesia masa kini ini lebih enak untuk dicerna dan kebenarannya sama. Dia ada ya? Enggak ada ya? Oke, saya bacain aja. Saudara ikutin di terjemahan barunya. Ayat 5. Lalu Musa berkata kepada Korah dan pengikut-pengikutnya, besok pagi Tuhan akan menunjukkan kepada kita siapa kepunyaannya dan siapa yang dikhususkan baginya, dikuduskan. Orang-orang yang dipilihnya akan diperbolehkan mendekat kepadanya. Nah, ayat 6. Besok pagi engkau dan para pengikutmu harus mengambil tempat-tempat api, mengisinya dengan bara dan dupa, itu yang disuruh, dan membawanya ke mezbah. Jadi mereka disuruh bawa ukupan berikut dengan api dan dupa, bawa ke mezbah. Kemudian dikatakan, baiklah kita lihat nanti siapa di antara kita yang telah dipilih Tuhan. Cukuplah itu, hai orang-orang lain. Jadi nanti Tuhan akan tentukan hari esok itu, Tuhan sendiri akan pisahkan. Nah, ayat 8. Kalau di sini, ya ayat 8. Selanjutnya Musa berkata kepada Korah. Sekarang Musa ngomong sama Korah. Ini situasi Musa dikerumunin. Dengarlah, hai orang-orang Lewi. Ya, Musa panggil mereka sebagai orang Lewi. Ayat 9. Apakah kamu pikir ini soal kecil? Ya, saya baca terjemahannya. Bahwa Allah Israel memilih kamu dari antara orang-orang Israel supaya kamu boleh mendekati dia dan bertugas di kemahnya. Tugas di kemah Tuhan itu sekecil apapun itu besar, ya kan? Dia bilang apakah itu kecil? Kalau kamu dapat tugas seperti itu, serta bekerja untuk umat Israel dan melayani mereka. Masalahnya Tuhan tuh tahu, Musa tuh tahu, mereka tuh bukan nggak dapat tugas di pelayanan, tapi tugasnya mereka nggak puas. Dan Tuhan bilang, apakah tugas itu kecil di matamu? Tuhan bilang, tugas apapun yang Tuhan percaya kepada kita, itu nilainya sama ya Tuhan. Amin. Dan ayat 10, Tuhan tunjuk Korah dan semua orang Lewi sudah mendapat kehormatan itu dari Tuhan. Kamu sudah dapat pelayanan. Dan sekarang kamu menuntut untuk menjadi imam juga. Sekarang kamu menuntut yang lebih daripada itu, katanya. Ayat 11. Jika engkau dan pengikut-pengikutmu mengomel terhadap Harun, sesungguhnya kamu melawan Tuhan. Dia bilang, kalau kamu ngomong seperti itu, gak puas. Sekarang kamu marahnya sama Harun, marahnya sama Musa, kamu sedang melawan Tuhan. Nah, sekarang Musa, ayat 12, Musa ngomongnya ke Datan dan Abiram. Lalu Musa menyuruh memanggil Datan dan Abiram, tetapi mereka berkata, kami tidak mau datang. Datan dan Abiram dipanggil Musa, yang notabene pemimpin, mereka nggak mau datang. Ayat 13, mereka jawab begini, belum cukupkah engkau Musa membawa kami keluar dari tanah Mesir yang subur itu? Sekarang Mesir mereka nilai subur, untuk membunuh kami di padang gurun ini. Haruskah engkau memerintah kami juga? Ini yang ngomong Datan dan Abiram. 14. Sesungguhnya engkau tidak membawa kami ke tanah yang subur dan memberikan kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur untuk menjadi milik pusaka kami. Sekarang engkau mau menipu kami? Tidak, kami tidak mau datang. Jadi sekarang mereka nilai Musa mau membunuh mereka, Musa mau menipu mereka. Jadi mereka bangun kebenaran sendiri, merasa benar. Pokoknya sekarang Musa marah sekali dan berkata
Musa marah, Tuhan ngomong, dia ngomong sama Tuhan. Kalau pemimpin kita marah, dia ngomong sama Tuhan. Mending pemimpin kita marah, dia ngomong sama kita. Tapi Musa marah sekali, dia ngomong sama Tuhan. Dia bilang apa? Tuhan, janganlah menerima persembahan mereka. Tak pernah saya merugikan seorang pun dari mereka. Bahkan seekor keledai pun tidak pernah saya ambil dari mereka. Di Musa ngomong Tuhan begitu. Ayat 16. Selesai dia ngomong sama Tuhan, lalu kata Musa kepada Korah, dia ngomong lagi sama Korah. Dia orang luar biasa. Ya? Datanglah kamu Korah, besok ke kemah Tuhan bersama dengan 250 pengikutmu. Harun juga akan ada di sana. Kamu harus membawa tempat apimu, upanmu masing-masing. Taruhlah dupa di dalamnya, lalu persembahkanlah pada Tuhan. Ujiannya seperti itu. Ya. Kemudian ayat yang ke-18. Ini tadi ayat 18. Ini keesokan harinya cerita. Dan mereka ikuti karena mereka merasa benar. Jadi kalau orang merasa benar, berani, yakin dia bahwa Tuhan dia di pihak dia gitu. Maka setiap orang mengambil tempat apinya di besoknya, mengisinya dengan bara api dan dupa, lalu berdiri di pintu kemah Tuhan bersama Musa dan Harun. Datang semua. Ayat 19 kita lihat apa yang Korah lakukan. Kemudian Korah mengumpulkan seluruh umat dan mereka berdiri berhadapan dengan Musa dan Harun di pintu kemah Tuhan. Ini hari esoknya. Korah datang lagi, kumpul semua berhadapan dengan Musa dan Harun. Dan sesuatu terjadi. Tiba-tiba seluruh umat melihat cahaya gemilang Tuhan. Tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. Alkitab ini katakan tiba-tiba seluruh umat melihat cahaya kemuliaan Tuhan. Nah, kemudian ayat 20. Lalu Tuhan berkata kepada Musa dan Harun. Tuhan ngomong kepada Musa dan Harun 21. Tuhan suruh apa? Mundurlah dari orang-orang itu. Mundurlah, pisahkanlah dirimu dari tengah umat itu. Kemudian apa? Aku mau membinasakan mereka sekarang juga. Alkitab bayangkan di sini. Supaya aku hancurkan mereka dalam sekejap mata. Tuhan kalau turun tangan ngeri. Ayat 21. Reaksinya Musa dan Harun. Jadi Musa dan Harun disuruh menyingkir, mundur. Tuhan bilang, udah waktunya saya mau binasakan mereka. Ayat 22. Tetapi Musa dan Harun sujud menyembah. Ya kan? Sujudlah mereka berdua. Mereka minta supaya enggak. Dan berkata apa? Ya Allah, Engkaulah yang memberi kehidupan kepada segala yang hidup. Kalau hanya seorang saja berdosa, apakah Engkau marah pada seluruh umat? Musa tawar. Tuhan, hidup manusia di tangan. Masa gara-gara satu orang semua yang ikut-ikut itu pengikutnya kena semua. Ayat 23. Tuhan berkata kepada Musa. Tuhan jawab. Musa dimana? Tuhan nggak jawab. Oke deh. Sekarang yang Korahnya aja. Tuhan jawabnya apa? Suruhlah orang-orang menyingkir dari kemah Korah, Datan dan Abiram. Tuhan bilang ini kesempatannya. Yang nggak mau terlibat, suruh menyingkir, suruh menjauh dari kemahnya Korah, Datan dan Abiram. Ayat 25. Lalu Musa dengan diiringi para pemimpin Israel pergi datangi Datan dan Abiram. Ya, mereka ketemuin. Ayat 26. Ibu Musa ngomong begini. Kata Musa kepada orang-orang Israel, menyingkirlah dari kemah orang-orang jahat ini dan jangan menyentuh apapun dari milik mereka. Kalau kamu tidak menurut, kamu akan dibinasakan bersama mereka karena dosa-dosa mereka. Jadi Tuhan kasih kesempatan. Ini kesempatan yang mudah. Yang ngerti, mundur, jangan ikut-ikutan. Karena Tuhan lagi mau berperkara. Ayat 27.
itu menyingkir dari kemah-kemah Korah, Datan dan Abiram. Ada yang menyingkir. Datan dan Abiram sudah keluar dan sedang berdiri di pintu kemah masing-masing dengan anak istri mereka. Dan mereka tak mau pergi. Ya, ada di pintu kemah dengan anak dan istri. Ayat 28. Lalu Musa memuji. Lalu Musa berkata, dengan ini kamu akan tahu bahwa Tuhan telah mengutus saya untuk melakukan semuanya ini, dan bukan hanya dan bahwa itu bukan kemauan saya. Musa jelas, inilah satu pembuktian. Apapun yang saya lakukan di rumah Tuhan ini dari Tuhan, bukan kemauan saya sendiri. Ayat 29. Kalau orang-orang itu mati dengan cara biasa, mati cara biasa, ya, tanpa hukuman apa-apa dari Allah, bukan mati karena hukuman, itu tandanya Tuhan tidak mengutus saya. Jadi kalau mereka matinya biasa, bukan karena hukuman, artinya memang Tuhan tidak utus saya, dan artinya memang benar itu adalah bisa-bisanya saya sendiri. Musa ngomongin ayat 30. Tetapi kalau Tuhan melakukan sesuatu yang belum pernah kamu dengar selama ini, dan kalau tanah terbelah untuk menelan mereka beserta dengan segala milik mereka, jadi Musa itu berani ngomong sesuatu. Kalau tanah ini terbelah, nanti mereka akan tertelan, semua hartanya masuk. Katakan sehingga mereka masuk hidup-hidup ke dalam dunia orang mati, ya, hidup-hidup turun ke dunia orang mati. Tahulah kamu bahwa orang-orang itu ternyata benar melawan Tuhan. Jadi skenario-nya seperti ini. Musa mengerti benar apa yang Tuhan akan lakukan. Musa tahu benar apa yang akan terjadi. Musa mengerti bahwa ini akan terbelah tanah. Musa tahu bahwa orang-orang itu akan masuk ke dalam hidup-hidup beserta dengan barang-barang. Musa sudah peringatkan. Ayat 31. Saya baca dari terjemahan. Baru saja itu sekejap saja. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, baru selesai ngomong. Maka apa yang terjadi? Terbelahlah tanah yang di bawah mereka. Wah. Yang 32. Dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta milik mereka. Masuk semua. Bayangin ya. 33. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa di tengah-tengah jemaat. Ini yang terjadi. Buka semua masuk hidup-hidup, bumi rapat lagi. Dan ini bukan dongeng. Saudara tahu ada berapa orang yang mati hari ini? Ada catatan yang menyebut jumlah yang mati adalah 14.700 pengikut. Nanti kalau baca, ada ditambah 250 pemimpin kenamaan, ditambah keluarganya Korah, Datan dan Abiram. Jadi hari itu jumlah yang mati di telan bumi 15.000. Gara-gara satu orang iri hati, gara-gara satu orang punya roh cemburu, membawa korban 15.000 orang mati. Ini spirit yang sangat berbahaya. Spirit iri hati, dengki, marah, cemburu, dendam, membunuh bukan hanya dirinya, tapi banyak orang. Tapi ada yang menarik, saudara. Apakah ada yang luput? Ternyata ada. Kalau kita baca Bilangan 16 ayat 1, coba buka Bilangan 16 ayat 1. Ternyata ada satu orang dari provokatornya 4 kan? Korah, Datan, Abiram dan Sion. On ini kemana? Kok dari tadi gak diceritakan Sion? Kemana On ini? On bin Pelet ini, ya kan? Harusnya dia kan termasuk orang yang ikut-ikutan provokator, yang berhasil mempengaruhi 250 pemimpin. Tapi yang mati itu tadi kita baca semua gak ada Sion. Nah, ada penjelasan saudara di kitab Talmud, kitabnya orang Yahudi. Ternyata ada penjelasan
jelasin, saudara. Pada saat kejadian itu, ketika istrinya On tahu, On ini lagi membangun kekuatan untuk memberontak bersama Korah, Datan dan Abiram. Istri On ini adalah ternyata orang yang bijaksana. Istri On menasehati On, si On, untuk gak usah ikut-ikutan memberontak terhadap Musa. Percaya saja bahwa Musa itu dipilih Tuhan dan apa yang diatur itu dari Tuhan. Kalau kita kebagian ini bersyukur, toh kita masih melayani. Istri On menasehati, tapi On nggak mau ngerti. Dia tetap ikut kemana-mana jadi provokator. Tapi istri On punya ide. Di hari mereka janjian datangi Musa, malamnya istri On ajak si On minum. Dan dikatakan dia sampai mabuk dan tertidur. Nah, ini istri yang punya hikmat luar biasa. Jadi ternyata orangnya itu gak keluar, itu tidur. Nah, dalam tradisi orang Yahudi, seorang istri pakai kerudung. Ya, sebenarnya jilbab itu tradisi orang Yahudi. Mereka pakai kerudung dan itu hanya boleh dilepas kalau mereka sedang mandi atau tidur. Tapi kalau sampai kerudung dibuka di muka umum, itu ada satu arti. Ketika dia buka kerudungnya dan diperlihatkan kepada orang lain, itu menunjukkan arti bahwa dia sedang marah. Nah, jadi kalau ada orang sampai lihat, ada istri yang keluar tanpa pakai kerudung, pasti sedang ada masalah. Pasti sedang ribut, pasti sedang marah, gitu ya. Nah, pagi itu gerombolannya Korah datang jemput si On ini, datangi kemahnya. Nah, ketika dia mau jemput, panggil On, yang muncul istrinya. Onnya lagi mabuk tidur. Istrinya buka kerudung. Dan mereka bilang, wah, repot deh. Mereka lagi berantem. Udah, kita jalan aja. Gak usah ikut-ikutan. On ini kita tinggal aja. Akhirnya On selamat. Dengan hikmat dan kebijaksanaan istrinya, On selamat. Jadi itulah cerita tentang On yang tidak ikut-ikutan mati. Dan akhirnya mereka semua mati. Dan kalau kita perhatikan cara pemberontakan Korah dan apa yang Korah lakukan, spiritnya ini sama dengan spiritnya Lucifer dan pengikutnya dalam pemberontakan di Sodom. Jadi spirit Korah ini spirit Lucifer, spirit yang tidak puas, spirit yang merasa hebat, spirit yang merasa mampu, spirit yang memberontak bahkan terhadap Allah. Dan akhirnya Lucifer dan pengikutnya dibuang oleh Tuhan dari surga. Nah, ini spirit yang memang harus kita waspadai. Sementara mereka memberontak, mereka melawan Tuhan, mereka menghujat Tuhan, mereka membantah. Dan spirit ini selalu merasa benar sendiri. Mereka memutarbalikkan kebenaran, dan mereka akan menyatakan kebenaran mereka sendiri. Bahkan mereka berani sebut ketika kita menjelaskan kebenaran, mereka bilang ini iblis yang sedang ngomong. Mereka bisa seperti itu. Setan terlihat setan. Ketika Musa berusaha menjelaskan bahwa mereka ini ternyata sudah nggak benar, mereka bangun kebenaran sendiri, mereka mau-maunya sendiri, mereka bilang itu iblis yang merasuki Musa. Mereka akan terus-menerus menyatakan hal yang salah dan yang bertentangan dengan kebenaran. Tetapi ini masalahnya, orang yang terus-terus ngomong yang salah, tapi karena mereka terus ulang, akhirnya mereka percaya bahwa yang mereka yakini adalah kebenaran. Hari ini ada yang percaya bahwa Tuhan sudah datang. Hari ini ada yang percaya bahwa tidak ada lagi rapture. Hari ini ada yang percaya bahwa tidak ada lagi yang namanya kebangkitan orang-orang yang mati dalam Tuhan. Karena diulang-ulang, semakin mereka yakin bahwa itu benar. Roma 10 ayat 1 sampai 3 katakan, ya kan? Mereka seperti di situ kelihatannya rohani, membangun kebenaran sendiri tanpa pengetahuan dan pengenalan yang benar.
kritik sinode, kritik hamba Tuhan. Mereka sudah bilang semua gereja jadi ngaco, mereka sendiri yang benar. Mereka sudah bilang mereka semua gereja salah, semua gereja sesat, mereka yang benar. Itu spirit Korah. Hal ini sedang terjadi. Dan mereka terus perkatakan hal yang sama dan nggak mau terima penjelasan lagi, sehingga mereka jadi merasa benar. Dan di dalam mereka ada jenderal, di dalam mereka ada konglomerat, orang-orang kenamaan, dan mereka akan berhadapan dengan Tuhan. Amin. Jadi spirit Korah adalah spirit yang memperkatakan yang salah, terus diperkatakan sampai merasa itu benar. Dan target mereka, target spirit Korah adalah merangkul orang untuk bersatu dengan mereka. Dan siapakah yang dirangkul? Yang dirangkul adalah orang-orang yang sama, yang punya benih kecewa, punya iri hati, punya akar pahit, merasa diperlakukan tidak adil. Itu mereka rangkul. Gak heran gereja ada orang-orang seperti itu, mereka akan tarik keluar. Kasihan, cuma gara-gara satu orang ini. Orang seperti itu, orang yang dipengaruhi, pasti orang-orang yang punya masalah juga dengan iri hati, cemburu, marah, merasa diperlakukan tidak adil. Dan mereka menjadi target spirit Korah, saudara. Kalau kita simpan benih-benih ini, cepat atau lambat spirit Korah akan datang. Spirit Korah akan menyusup masuk, membawa benih perpecahan, membangun kebenaran versi mereka sendiri, dan pada akhirnya mereka akan bilang, oh iya benar kalian. Mereka benar. Yang kita ikut selama ini salah. Itu gembalanya sudah ngaco. Itu ajarannya salah. Kita punya yang benar sekarang. Itu spirit Korah. Kita sekarang benar, puji Tuhan. Padahal sesat. Dan biasanya mereka itu sekali lagi punya pengaruh, punya pemimpin yang berpengaruh. Dan kita harus waspada dengan spirit ini. Yang mengerti katakan amin. Dan yang kelihatan adalah mereka tidak punya pendudukan diri, tidak menghormati pelayan, tidak menghormati karunia anugerah yang Tuhan berikan. Mereka menilai pelayanan itu dengan yang namanya posisi, jabatan, fasilitas yang bisa mereka dapat. Padahal Tuhan bilang pelayanan adalah anugerah. Kalau saudara dapat pelayanan, bersyukur. Itu kehormatan sekecil apapun itu. Katakan amin. Kalau kita nggak punya ketaatan, penundukan diri, submission, penyerahan diri kepada Tuhan, yang harus kita buktikan kepada pemimpin yang Tuhan tunjuk, hati-hati spirit Korah. Amin. Spirit Korah akan mengintai, dan dia akan merangkul saudara, mempengaruhi saudara. Dan saudara mungkin kelihatan satu ketika merasa benar. Mereka akan kritisi pemimpin, kritisi khotbah, kritisi doa, kritisi pelayanan. Dan ketika mengkritisi, bawa-bawa masalah karakter pribadi. Tidak ada orang yang sempurna hari ini. Ya kan, kita semua belum sempurna. Kalau mau dicari-cari, saya banyak kelemahannya. Tapi spirit Korah akan cari untuk pengaruhi orang. Orang yang nggak suka bahwa pemimpinnya dari Tuhan, tapi dia tetap ada di sana untuk menjadi sasaran target Korah, spirit Korah. Amin. Kecuali memang ada pelanggaran, ada dosa, itu kita harus bicara, itu kita harus doakan. Bukan bangun kekuatan, kemudian konfrontasi, kemudian memberontak. Dan kita harus, kita hidup hanya karena anugerah. Ketika kita tidak menjadi sesat seperti Bileam yang mau kompromi dengan dosa hanya sekedar untuk upah, itu pun hanya bisa kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan. Dan spirit Korah juga hanya bisa dikalahkan kalau kita bangun hubungan. Ayat terakhir ya, saya undang teman-teman di dokumen musik, kita buka Ibrani 13 ayat 17. Dan saya akan selesai. Ibrani 13 ayat 17.
Ini spirit akhir zaman. Kita harus lawan. Amin. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpin dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwa. Yang percaya katakan amin. Sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas. Saudara tahu pemimpin punya tugas ini di hadapan Tuhan. Pemimpin punya tanggung jawab atas orang yang Tuhan percaya. Dan bagian kita adalah taati, tunduk padanya. Karena jiwa kita, dia berjaga-jaga buat jiwa. Kemudian ayatnya berkata apa? Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Kalau kita taat, ya, kita tunduk, kita submission, kita nggak tunjukkan pemberontakan, kita nggak tunjukkan kita melawan, pemimpin kita akan gembira. Dan ketika dia berdoa dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagi kita. Jadi kalau pemimpin kita doain, tapi dengan keluh kesah, itu tidak mendatangkan keuntungan. Tapi kalau dia doakan dengan gembira, itu jadi berkah. Amin. Tuhan komunikasi terus dengan Musa. Begitu juga di dalam komunitas, ya. Di pekerjaan, rumah tangga, kita harus percaya pemimpin yang Tuhan taruh buat hidup kita, dia bertanggung jawab, dia berdoa, buatlah dia gembira dengan cara taat dan tunduk kepada. Yuk kita bangkit berdiri. Ada satu pujian